Nah, supaya semuanya lebih jelas lagi ya, kita akan berlatih ya mengerjakan jurnal khusus perusahaan dagang. Nah, di sini sudah ada contoh transaksi yang terdapat di UD Resman selama bulan Januari 2021. Jadi seperti biasa, kita lengkapi kopnya dulu ya, seperti kita latihan di jurnal umum sebelumnya, ada nama perusahaan, kemudian jurnal apa yang kita kerjakan, dan periodenya. Nah, di sini nama perusahaannya itu adalah UD Resman. Jadi kita tinggal uh, kita ketik aja UD Resman. Nah, sekarang kita tinggal uh, kopikan ke masing-masing kolom jurnal. Oke, kalau sudah dilengkapi dengan nama perusahaannya, sekarang kita lengkapi dengan periodenya. Nah, ini jurnalnya selama bulan Januari, jadi per 31 Januari tahun 2021, karena Januari itu berakhir di tanggal 31. Oke, kita lengkapi juga yang lainnya. Dituliskan. Oke, terakhir di jurnal umum. Nah, sekarang sudah lengkap semua kopnya ya. Jadi sekarang kita lanjut mulai pembahasan dari transaksi pertama di tanggal 2 Januari. Nah, 2 Januari dijual 200 barang dagangan dengan harga 400 per buahnya ke pelanggan. Ada syarat pembayaran dan nomor faktur. Nah, jadi meskipun transaksi pertama ini tidak menjelaskan soalnya transaksinya terjadi secara tunai ataupun kredit, dari sini kita sudah bisa melihat ya. Jadi ada syarat, ada nomor faktur, berarti transaksinya pasti dilakukan secara kredit. Nah, ini berarti penjualan secara kredit. Dicatatnya di mana? Di jurnal khusus penjualan. Jadi tanggalnya, kita masukkan tahunnya terlebih dahulu, kemudian bulannya. Jadi nanti di kolom yang kecil yang disediakan di kolom tanggal ini, kita tinggal tuliskan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 2. Nah, keterangannya diisikan dengan nama toko. Di sini kan UD Joy Joy ya. Jadi kita di sini juga tuliskan UD Joy Joy. Nomor buktinya di sini kan faktur 101. Kita bisa singkat F101. Nah, syaratnya di sini 1/3 N/30, tinggal dituliskan. Jadi ini ada tujuannya ya, supaya memudahkan kita nanti ketika terjadi pelunasan oleh UD Joy Joy. Makanya di sini dituliskan keterangannya UD Joy Joy ya. Jadi bukan penjualan. Nah, sehingga nanti ketika terjadi pelunasan kita tinggal ngecek, oh ya di tanggal 2 ada UD Joy Joy. Jadi itu akan sangat memudahkan dalam melakukan transaksi lanjutannya. Kita lanjutkan di sini untuk penulisan angka rupiahnya ya, yaitu 200 dikalikan dengan 4.000. Hasilnya Rp800.000. Oke, jadi di sini berarti tanggal 2 Januari piutang dagangnya bertambah di debit, penjualannya bertambah di kredit senilai Rp800.000 ya. Sudah jelas. Jadi di sini kan kita tinggal nulis angka. Yang harus dipahami, jangan sampai di sini ketuker nulis keterangannya, atau jangan sampai kosong kolomnya. Berarti kan nggak jelas ya ini masuknya kemana, dicatatnya ke akun apa. Jadi ini harus ya wajib diisi. Dan harus benar posisi debit dan juga kreditnya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke ini karena sudah kita tandai ya. Lanjut ke tanggal 3. Tanggal 3 dibeli barang dagangan, ada syarat, ada nomor faktur, dan dijelaskan kredit. Pasti masuknya ke jurnal pembelian ya. Kita tinggal catat dulu tanggalnya. Ini ada tanggal 3. Keterangannya kita isikan dengan nama toko juga sama dengan tadi di jurnal penjualan. Jadi UD Rona. Kemudian nomor buktinya di sini faktur 145. Kenapa nggak ngulang dari 1? Karena ini faktur kita peroleh dari toko lain ya. Jadi tergantung urutannya mereka.
Kalau di mereka mungkin ngurut, kalau di kita kan kita pas belanja dapatnya yang 145 ya ini yang kita catatkan. Jadi menyesuaikan dengan di bukti transaksinya. Nah, syaratnya 2/10 N/30. Nah, tinggal kita catat 2/10 N/30. Nah, di sini kan dibeli berupa barang dagangan, otomatis masuk ke akun pembelian. Pembeliannya di debit senilai 700.000. Kemudian kreditnya itu adalah utang dagang, senilai juga sama Rp700.000. Jadi jangan lupa ada yang di debit, ada yang di kredit. Jadi prinsip jurnal. Setiap jurnal itu harus ada yang di debit, harus ada yang di kredit. Oke, tanggal 2 sudah. Kemudian kita lanjutkan ke tanggal 3. Diterima nota debit dari UD Joy Joy atas penerimaan kembali 25 unit barang yang dijual tanggal 2 Januari. Nah, di sini kita ada jual barang ya, kemudian oleh UD Joy Joy barangnya dibalikin disertai dengan nota debit. Kita menerima nota debit, berarti di sini adalah retur penjualan ya. Jadi menerima nota debit itu sama dengan retur penjualan. Nanti juga UD Joy Joy akan mengirim berupa nota kredit sebagai balasan bahwa piutangnya atau tagihannya kepada UD Joy Joy sudah dikurangi. Nah, jadi di sini kita catatnya ke jurnal umum. Jadi catat di jurnal umum di tanggal 4 Januari. Oke, sorry. Nah, kita catatnya di jurnal umum tanggal 4. Nah, keterangannya di sini ya seperti biasa kita bikin jurnal kayak biasa ya, ada transaksi retur penjualan, berarti di sini retur penjualannya itu dicatat di debit. Retur penjualan di debit senilai berapa yang dikembalikan. Nah, di sini yang dikembalikan kan senilai 25 unit. Nah, seharga 4.000, berarti 25 dikalikan 4.000. Itu sama dengan Rp100.000. Kreditnya apa? Nah, namanya barangnya dikembalikan, otomatis tagihan kita ke mereka kan juga berkurang ya. Yaitu adalah piutang dagang. Retur penjualan pada piutang dagang. Senilai Rp100.000. Nah, di sini untuk nanti memudahkan pencatatan transaksi berikutnya, kita bisa lengkapi dengan keterangan nama tokonya. Oke, sudah ya di tanggal 4, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya di tanggal 5. Yaitu dijual ya, dijual 50 buku dengan harga 4.000 per buah ke UD San secara kredit, berarti masuk ke jurnal penjualan. Yaitu tanggalnya tanggal 5. Keterangannya kita isikan dengan nama tokonya yaitu UD San. Nomor buktinya F102. Ini karena perusahaan UD Resman yang mengeluarkan jadi ngurut dia ya di sini nomor buktinya. Untuk syaratnya juga sama 1/3 N/30. Kemudian jumlahnya ini 50 dikalikan dengan 4.000. Berarti adalah sebesar Rp200.000. Sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke yang tanggal 5. Diterima nota kredit dari UD Rona pengembalian barang tanggal 3. Otomatis di sini terjadi transaksi retur ya. Returnya berupa apa? Retur pembelian. Nah, di sini kan memang tanggal 3 kita ada beli barang juga ya. Jadi, catatnya tanggal 5. Nah, retur pembelian kan mengurangi utang. Utang itu berkurang di debit. Kreditnya adalah retur pembelian. Retur pembelian ya. Nah, di sini nama tokonya UD Rona. Tadi returnya sebesar Rp200.000. Jadi kita isikan di sini. Kita pastikan kembali ya Rp200.000. Tinggal tuliskan. Oke. Nah, udah selesai untuk tanggal ini ya. Sekarang kita lanjutkan ke tanggal 6. Tanggal 6 dilunasi utang kepada UD Rona, transaksi kita pakai tanggal 6 aja, karena baru diretur ya. Nah, tanggal 6 dilunasi utang ke UD Rona, transaksi tanggal 3. Jadi kita nggak usah baca soal tanggal 3 karena kita sudah lihat semuanya di jurnalnya ya. Jadi kita tinggal cek
tanggal 3 ya, kita melunasi utang berarti sebelumnya kita ada beli kan ke Udirona ya, tanggal 3. Kita cek tanggal 3. Oh ya, memang ada utang sini ke Udirona. Sekarang dilunasi di tanggal 6, berarti kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas ya. Jadi kita masukkan ke jurnal pengeluaran kasnya, kita isikan di sini tanggalnya tanggal 6. Lunasannya kepada Udirona. Nah, nomor buktinya di sini BKK 101. Oke. Sebelum kita mencatat angkanya ya, ada baiknya kita cek dulu. Ada nggak transaksi retur ke Udirona? Caranya gimana? Caranya kita cek ke jurnal umumnya. Nah, setelah antara tanggal 3 dengan tanggal 6. Oh iya, ada di tanggal 5. Ternyata ada retur ke Udirona senilai 200.000 yang mengakibatkan utangnya kepada Udirona ini berkurang ya, berkurang senilai Rp200.000. Nah, ini. Jadi utangnya berkurang 200.000 dari semula utangnya itu sebesar 700, jadi sisanya 500.000. Catat jadinya di utang dagang itu yang dilunasi sebesar sisa utang yaitu 500.000. Nah, kita cek ya dari tanggal 3 syaratnya 2/10 N/30. Batas pelunasannya 30 hari, jika dilunasi dalam waktu 10 hari dapat potongan 2%. Gampangnya kita tambahin aja 3 dengan 10 ya. 3 tambah 10 kan 13. Jadi kalau pelunasannya sampai dengan tanggal 13 itu masih dapat potongan atau sebelumnya. Tapi kalau setelah tanggal 13 sudah nggak dapat potongan lagi. Nah, ini kan tanggal 6, jadi masih sebelum tanggal 13. Jadi masih dapat potongan. Potongannya sebesar berapa? Potongannya sebesar 2%. Jadi 2% dari utangnya 500.000 itu sebesar Rp100.000. Kita kecilin aja angkanya. Oke, sebesar Rp10.000 maksudnya ya. Nah, otomatis uang yang kita bayarkan ke Udirona ini akan semakin berkurang. Harusnya kita bayar 500, tapi dapat potongan 10.000, jadi tinggal dikurangkan. Jadi sebesar Rp490.000 saja yang kita bayarkan. Sehingga jurnalnya utang dagang di debit 500.000, kas di kredit 490.000, dan potongan pembelian di kredit 10.000. Sudah sangat jelas ya. Kita lanjutkan sekarang ke transaksi tanggal 7. Diterima pelunasan dari pelanggan UD Joy Joy. Ya, berarti menerima pelunasan berarti kasnya bertambah. Jadi masuk ke jurnal penerimaan kas ya. Nah, di sini kita menerima pelunasannya di tanggal 7. Kita catatnya tanggal 7. Nah, dari UD Joy Joy. Kita nggak usah baca soal sebelumnya ya. Kita nggak usah baca soal di kita nggak usah nyari-nyari lagi di soal, oh ya udah jujur tanggal berapa, kita cukup cek ke jurnal penjualan saja. Makanya keterangannya ini diisikan dengan nama toko, memudahkan kita ya, karena kalau kita berbicara jurnal penjualan, itu kan transaksinya penjualannya secara kredit, jadi tidak tuntas hari itu terjadinya. Dalam artian ada kemungkinan diretur di tanggal berikutnya, dan ada kemungkinan juga pelunasan di tanggal berikutnya. Nah, jadi udah Joy-Joy, kita ada jualnya di tanggal 2. Nah, kita cek dulu, ada di retur nggak? Nah, ada di retur udah Joy-Joy. Oh iya, ternyata di tanggal 4 ada retur udah Joy-Joy ya. Sebelum pelunasan ini ada retur senilai 100.000. Nah, piutangnya berkurang 100.000 di kredit. Sebelumnya ada piutang di debit 800.000. 800 dikurangin 100 berarti di sini piutangnya sisa lagi 700.000. Oke, ada piutangnya ya. Kemudian di sini kita lengkapi dulu BKM-nya 01. Oke. Nah, sekarang kita akan cek dapat potongan atau enggak. Di sini udah Joy-Joy syaratnya 1/3 N/30, batas pelunasan 30 hari. Kalau dilunasi 3 hari dapat potongan 1%. 2 tambah 3 5. Jadi batasnya sampai tanggal 5. Nah, ternyata dilakukan pelunasan itu di tanggal 7, berarti nggak dapat potongan ya. Jadi kas yang diterima itu utuh sebesar 700.000 karena nggak ngasih potongan. Jadi kasnya di debit 700.000, piutang dagang di kredit 700.000. Jelas ya? Nah, kemudian lanjutkan ke tanggal 8. Tanggal 8 dibeli barang dagangan. BKK, bukti kas keluar 102. Berarti di sini karena juga nggak ada faktur, nggak ada syarat, itu otomatis transaksinya terjadi secara tunai ya. Secara tunai berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya tanggal 7. Kita nggak usah catat nama toko karena di sana sudah tuntas ke UD Surla urusan kita ya, udah beli barang langsung dibayar. Jadi cukup catat pembelian saja biar nggak bingung nanti. Pembelian BKK 102. Nah,
Debitnya pembelian tinggal kita tuliskan angkanya saja 400.000, kreditnya kas 400.000. Karena sudah dibayarkan secara tunai. Lanjut ke tanggal 13, transaksi nomor 9. Dijual barang dagangan, ini BKM, ini juga sama penjualan secara tunai ya. Jadi masuk ke jurnal penerimaan kas. Tanggal 9 kita nggak usah tulis sama tokonya, cukup tulis penjualan saja. Nah, di sini tadi BKM 102. Kasnya bertambah senilai berapa dijual barangnya, yaitu 450.000. Jadi masuk ke kas, di debit 450.000, kreditnya adalah penjualan 450.000. Jangan salah ya, masukkan ke pos yang lain. Lanjut tanggal 15, transaksi ke-10. Dibayar biaya sewa. Bayar sewa berarti di sini ada pengeluaran kas ya, masuk ke jurnal pengeluaran kas. Tanggal 15. Keterangannya kita bisa isikan bayar sewa atau langsung sesuaikan dengan nama akunnya, beban sewa, nggak masalah ya. Jadi di sini BKK-nya 103. Nah, berarti karena bukan beli barang, nggak mungkin masuk ke pembelian, nggak bayar utang, nggak mungkin masuk ke sini. Karena kita bayar sewa, berarti beban sewa, nggak ada kolom sendiri, ya tinggal catat di serba-serbi. Beban sewa, angkanya sebesar Rp500.000. Jadi beban sewa di debit Rp500.000, jangan lupa tulis angka di kolom jumlah pada serba-serbi, dan kasnya berkurang di kredit 500.000. Kemudian di tanggal berikutnya, tanggal 18, pembelian tunai peralatan toko. Nah, kita ada beli tunai, berarti di sini masuk ke pengeluaran kas. Karena yang dibeli berupa peralatan, ya kita catatnya peralatan toko aja langsung, nggak apa-apa. Peralatan toko 104. Nah, karena nggak ada kolom peralatan toko, ya kita tinggal catat di kolom serba-serbi peralatan toko ya, nama akunnya peralatan toko. Nah, kemudian angka rupiahnya kita catat ya. Jadi angka rupiahnya kita catat sebesar berapa kita belinya. Yaitu di sini 250.000. Rp250.000. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya di tanggal 25, kita ada menerima pelunasan dari Udesun ya. Jadi di sini menerima pelunasan berarti kasnya bertambah, jurnal penerimaan kas ya. Oke, nomornya di sini harusnya berarti kita ada menerima bukti kas masuk ya. Bukti kas masuk 103. Oke, nah di sini tanggalnya kita isikan tanggal 25, yaitu dari Udesun. Nah, di sini Udesunnya kita ada jual ternyata di tanggal 5. Nah, kita cek nggak ada retur lagi ya setelah dengan Uderona ini. Jadi berarti piutangnya tetap 200.000 senilai berapa nilai penjualannya di awal. Nah, sekarang kita harus mengecek dapat potongan atau enggak. Caranya ya cek di syarat pembayarannya ini. Di sini di syaratnya 1/3 N/31. Jadi dapat potongannya itu cuma sampai, kalau pelunasannya sampai dengan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 8. Nah, ini tanggal 25 ya, jauh sekali baru lunasi, otomatis nggak akan dapat potongan. Jadi kasnya kita bertambah sejumlah berapa nilai piutangnya, 200.000. Dan piutangnya berkurang di kredit Rp200.000. Ya, udah ya. Kemudian lanjut kita ke transaksi ke-13 di tanggal 27. Dibayar utang wesel. Nah, bayar utang wesel berarti jurnal pengeluaran kas ya. Di tanggal 27. Nah, utang wesel ini berbeda ya dengan utang dengan utang dagang ya. Jadi utang wesel ini dia disertai dengan promise, dari kata promise ya, janji. Jadi ada kesanggupan membayar kapan, jadi jelas dia. Dan juga kita bisa bisa dibungakan, juga kita bisa jaminkan itu ke pihak perbankan ya untuk memperoleh pinjaman. Nah, jadi berbeda dengan utang dagang, sehingga di sini kita tidak catat di kolom utang dagang ya, karena memang berbeda akunnya. Otomatis karena tidak ada kolom sendiri, kita catat di kolom serba-serbi. Jadi nama akunnya di debit utang wesel, namanya utang ya. Kalau misalnya dibayarkan otomatis akan berkurang. Utang itu berkurang di debit ya.
Kemudian kita isikan jumlahnya, yaitu senilai 1 juta rupiah. Nah, kasnya juga berkurang senilai 1 juta rupiah. Oke, sudah ya. Kemudian di tanggal 14 ya. Tanggal 14 ini kita ada membeli secara kredit ya. Membeli secara kredit perlengkapan, otomatis masuk ke jurnal khusus pembelian. Jadi kita isikan tanggalnya tanggal 28. Di sini keterangannya kita belinya dari Udeon ya, dicatat nama toko. Kemudian fakturnya F271. Jadi ngacak dia ya, karena kita memperoleh dari tokonya, tergantung urutan toko yang kita libatkan dalam transaksi. Syaratnya nggak ada, ya kita strip aja karena memang nggak ada. Nah, ini kan bukan barang dagangan, tapi yang dibeli adalah perlengkapan. Maka karena nggak ada kolom perlengkapan, kita catat di serba-serbi. Perlengkapan. Nah, jumlahnya berapa? Sesuaikan dengan transaksinya. Jadi di sini jumlahnya senilai 1 juta rupiah. Kemudian kita catat juga di kreditnya di utang dagang ya. Senilai 1 juta rupiah, sehingga di sini seimbang ya. Seimbang antara jumlah debit dengan jumlah kreditnya. Dan next yang terakhir ya, di tanggal 15. Ini diterima tunai pendapatan lain-lain ya, nomor ini bukan faktur ya, karena sudah diterima uangnya, jadi bukti kas masuk karena kita ada menerima secara tunai ya. Jadi diterima tunai pendapatan lain-lain, kita isikan tanggalnya, jadi dia masuk ke jurnal penerimaan kas tanggal 31. Kita bisa isikan di sini pendapatan lain-lain ya, di kolom keterangannya. Kemudian buktinya tadi BKM 104, yang kita terima adalah 50.000, berarti kasnya bertambah di debit 50.000. Kemudian kreditnya itulah pendapatan lain-lain, jadi kita catat di kolom serba-serbi. Nama akunnya dicatat, pendapatan lain-lain, kemudian jumlahnya juga kita catat ya. Jadi senilai 50.000 di kredit, 50.000 di kredit. Udah selesai, semua kita catat. Nah, langkah selanjutnya adalah menjumlahkannya. Jadi kita tinggal jumlahkan per kolom yang ada angka rupiahnya ya. Nah, jadi di sini pembelian totalnya 700.000 ya. Nah, kemudian di kolom ini juga kita jumlahkan di kolom jumlah ya. Dan di kolom utang dagang juga kita jumlahkan. Nah, kalau misalnya di sini kita cek ya, jumlah antara debit dengan kreditnya itu harus seimbang. Jadi di sini total debitnya itu kan ada pembelian dan juga di jumlah serba-serbi ya. Jumlah serba-serbi di sini ada 100.000. Jadi 700 tambah 100.000 itu dia 800.000 rupiah. Nah, sedangkan di kreditnya juga utang dagangnya ada senilai 800.000 rupiah. Kalau sudah bisa ditutup 2 ya, bisa ditutup 2, artinya kita sudah selesai. Nah, jadi ingat ya, jurnal itu antara debit dengan kreditnya harus balance atau seimbang. Meskipun seimbang itu belum tentu benar, karena bisa jadi kita salah memasukkan. Misalnya harusnya masuk ke serba-serbi, malah dicatat ke pembelian, yang pasti salah. Atau kesalahan fatal itu bisa terjadi ketika kolomnya salah. Jadi sebenarnya anak-anak ya, itu kalian nggak usah ngapalin kolomnya seperti apa. Nah, kalau misalnya nanti dikasih kolom kosongan, udah disediakan formnya, tapi kosongan, harus tahu caranya mengisi. Jadi paling nggak paham konsep debit kreditnya, ini bisa diisi, nggak usah dihafalin. Tapi kalau misalnya terjadi kesalahan, utang harusnya di kredit dicatat di debit, nah itu berarti semua semua jawaban itu pasti salah jadinya ya. Jadi berhati-hati. Yang penting paham dulu konsep jurnalnya, ini pasti gampang, nggak usah dihafalin ya. Demikian juga seterusnya untuk jurnal pengeluaran kas ya. Kita tinggal jumlahkan semua ke bawah ya, yang ada kolom angkanya. Nih sekalian aja, nanti tinggal dihapus yang ini ya.
Jadi tinggal dijumlahkan. Nanti kalau misalnya mau dicek antara jumlah debit dan jumlah kreditnya ini pasti balance ya, atau seimbang. Nah, silahkan kalau mau dicek ya, bener nggak kata Miss-nya seimbang? Ya, pasti seimbang ya. Karena kan kita tadi sudah pelan-pelan mengerjakannya. Nah, ini 4 tambah 5, 900. 900 sama 1, 750 ya. Itu 2.650.000. Jumlah kreditnya juga kalau kita jumlahkan 2.650.000 rupiah. Nah, di sini juga jadi sama semua sampai dengan jurnal umum intinya ya. Semuanya dijumlahkan. Nah, ini kan ada 100.000 ya, sorry 1 juta ya, 800 tambah 200 1 juta. 1 juta ini adalah jumlah untuk piutang dagang di debit dan juga untuk penjualan di kredit. Nah, ada juga satu hal yang merupakan perbedaan antara jurnal khusus dengan jurnal umum, yaitu adalah pada proses posting ya. Kalau misalnya kita mengerjakannya hanya di jurnal umum saja, itu posting dari jurnal umum ke buku besar itu dilakukan setiap transaksi. Jadi sesuai dengan kronologisnya, misalnya tanggal 1 transaksinya sudah bisa kita langsung posting ke buku besar ya. Tapi berbeda ketika kita berbicara tentang jurnal khusus ya, maka posting itu dilakukan secara periodik. Nah, biasanya pada akhir bulan. Jadi yang kita posting itu bukan per tanggalnya, bukan per tanggal 3, tanggal 28, bukan, tapi sekalian jumlah ini yang kita posting. Jadi nanti kita posting pembelian 700.000. Nah, ini kan contoh ya, kebetulan transaksinya memang sedikit. Tapi bisa kalian bayangkan kalau misalnya skala perusahaan itu besar ya, jadi pembeliannya, transaksi pembeliannya itu banyak. Demikian juga transaksi-transaksi lainnya. Kalau kita catat semuanya di jurnal umum, nah itu kita posting lumayan ya ribetnya. Tapi dengan kita membuat jurnal khusus, jadi lebih simpel. Jadi postingnya sekalian di akhir periode. Nah, demikian ya penjelasan kali ini tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Jadi kalau misalnya disimak dengan baik ya, yakin pasti bisa dipahami. Dan jangan lupa akuntansi itu yang penting adalah latihan ya. Semoga video kali ini bermanfaat, tetap semangat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.